Bang itu berita dari Istana Negara loh, Pak. Nah, itu memang ditutup, apalagi Kompas, ya kan? Ya kan, media mainstream seluruh Indonesia dikuasai Cina, ya kan? Seperti itu. 3.147 perda syariah seluruh Indonesia dihapus. Ya kan? Ini dampak karena Cina punya power. Agama harus dipinggirkan. Kalau dulu penista agama itu musuh negara, sekarang penista agama digaji oleh negara. Digaji oleh negara, Pak. Dari mana? APBN. Berapa itu kemarin yang diungkap Dr. Rizal Ramli? Jadi untuk membiayai penista agama di Indonesia, pemerintah mengeluarkan dana 1,29 triliun. Triliun, Pak, bukan miliar. Itu yang ngungkap adalah Dr. Rizal Ramli. Masuk media loh, Pak, itu. Masuk media. Gitu. Jadi dulu penista agama itu langsung dihukum oleh pemerintah. Sekarang penista agama dilindungi oleh negara. Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat ngirim surat resmi kepada Bareskrim Mabes Polri. Segera itu ditangkap. Karena sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran. Coba. Bertahun-tahun surat resmi dari MUI tidak digubris oleh Bareskrim. Karena apa? Penista agama itu adalah dilindungi oleh negara. Sekarang ini. Jadi zamannya sudah beda, Pak. Zaman edan. Nek ora edan, ora keduman. Bejo-bejone wong kang eling lan waspada. Jadi itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas mereka. Makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya bonyok juga. Ya kan? Penista agama itu bonyok juga kan? Siapa? Ade Armando. Bonyok, Pak. Iku ulo marani gepuk. Tidak ada hujan, tidak ada, ya kan, tidak ada panas. Datang di depan anu. Akhirnya mak-mak langsung, itu Ade Armando. Ya langsung, Pak. Itu 5 menit lagi kalau polisi tidak datang, mati sudah itu. Ade Armando itu. Kan sempat gagal otak. Alhamdulillah. Ya, sampai akhirnya orang-orang Madura yang ada di Jabodetabek sudah giliran ya, gitu. Habis ini. Setelah Ade Armando siapa? Abu Janda, siap-siap gitu. Denny Siregar, Eko Kuntadi, ya kan? Yang penista-penista agama ini. Ini sudah diancam sama orang-orang Madura di Jabodetabek. Karena memang karakter Madura itu, Pak, kalau orang Madura karakternya itu kalau tidak sholat, tapi Islam dilecehkan, nyawa diserahkan. Iya kan? Ada yang dari Madura ini. Ada, banyak kan. Nah itu. Makanya ada peneliti dari Australia itu namanya Greg Valley, Pak. Greg Valley itu peneliti senior di Australia. Jadi sampai beliau melakukan riset tentang karakter orang-orang Madura itu wirawiri ke Madura beliau ini. Jadi akhirnya beliau mengambil satu kesimpulan, bentengnya Islam di Indonesia itu adalah Madura. Setelah itu Aceh, Darussalam. Nah itu bentengnya itu Madura. Makanya ketika saya diundang di Pangkalan, kemudian nginep semalam, diundang lagi ke Pamekasan, nginep semalam, langsung meluncur ke Sumeneb gitu. Itu saya minta pada ulama-ulama Madura itu, Madura harus bangkit, ya kan? Karena bentengnya umat Islam Indonesia itu Madura, baru setelah itu Aceh gitu. Jadi waktu itu sempat di sebuah pondok pesantren Al-Amin kalau tidak salah di Sampang waktu itu. Saya waktu itu diminta untuk menyampaikan. Saya kira itu umum, ternyata tahunya kiai semua, Pak, yang hadir. Kurang lebih 200. Jadi kiai-kiai sepuh sama kiai-kiai muda. Jadi saya diminta untuk menyampaikan tentang Indonesia kekinian. Saya tanya, loh,
Pak Kiai ini kenal saya di mana? Di YouTube katanya. Loh, sejak kapan? Itu saya pantau saat itu sejak 2019 katanya. Jadi mantaunya di YouTube. Akhirnya saya diundang itu, di Sampang itu. Kemudian di Sri Sumenep itu juga saya diminta tablik akbar di tempatnya Ustadz Abdul Somad yang dulu tablik akbar di Masjid Nur Muhammad. Itu kan di jalan raya itu Pak, di tepi jalan raya. Setelah tablik akbar, ya saya tidak mungkin akan menyampaikan hal-hal yang sirriyah itu, hal yang secret itu tidak mungkin akan saya sampaikan lewat tablik akbar. Ya kan? Akhirnya diminta oleh para kiai sepuh dan kiai muda itu lanjut pertemuan mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam Pak, itu. Jam 9 malam sampai jam 12 malam. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan diterima, dan insya Allah ini mau diundang lagi mau diundang lagi ya. Bahkan sampai Kiai Tijani yang perenduan ya, Kiai Tijani itu perenduan ya Pak ya, Al-Amin perenduan, itu juga sempat tabayun lewat ajudan beliau saya tentang saya kan sempat memberikan statement hati-hati ulama-ulama Madura, karena ini ada kiriman satu mobil box ya kan, isinya apa Pak? Fulus. Nah itu kalau warna merah kan berarti triliun, bukan miliar ya. Triliun ya. Nah kira-kira saya tanya, kira-kira sudah masuk Madura? Sudah Ustaz. Nah, itu. Jadi untuk melemahkan umat Islam itu lewat satu box loh Pak, satu mobil box. Dan akhirnya sekarang tinggal duit sudah habis Pak sekarang, ya kan? Untuk melemahkan, untuk nyogok tokoh-tokoh ini, ya kan? Nyogok tokoh-tokoh ini sekarang habis. Akhirnya sekarang berubah lagi, di Mojokerto itu ada pertemuan tokoh-tokoh sak Jawa Timur Pak, tokoh-tokoh sak Jawa Timur. Itu karena fulusnya sudah habis, yang ada cuma duit hutang, ya kan? Yang ada cuma duit hutang ya. Itu akhirnya Pak, nyogoknya pakai tanah Pak. Berapa? 4,7 juta hektar. Itu diobral itu Pak, diobral. Ya siapa yang mau, ya kan? Ya otomatis nggak ada masakan siang gratis. Siapa yang mau mesti ada konsekuensi, ya kan? Ada syarat. Ya. Sampai seperti itu. Jadi benar-benar gila Pak, untuk apa nganu kekuasaan ini benar-benar gila. Zaman edan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisinya. Nah, sekarang tadi sudah saya sampaikan, Pak Amin Rais sudah menyampaikan, yang penting sudah saya sampaikan. Ya. Bahkan sampai itu tadi nggak tanggung-tanggung sampai Jepang mengingatkan Indonesia. Ya kan, tokoh-tokoh ulama khawatir apakah Indonesia ini nanti seperti Tibet, kan hampir mirip, ya kan? Dan sekarang Tibet, ya kan, tokoh spiritualnya ditangkap dan diusir. Dalai Lama itu kan tokoh spiritual Tibet, ditangkap, diusir dari Tibet, dan sekarang Tibet sudah dikuasai oleh Cina. Sri Lanka sudah, ya kan, Sri Lanka. Jadi satu-satunya negara ASEAN yang menolak imperialisme Cina cuma satu, Malaysia, ya kan. Itu sampai akhirnya kan Dr. Mahathir Mohamad diminta bagaimana dengan Cina. Minta ini Cina, Dr. Mahathir Mohamad minta itu jalan-jalan tol yang dibangun oleh Cina bongkar semuanya, balik bawa lagi. Itu jalan-jalan tol itu suruh bongkar sama Mahathir Mohamad, ambilin semuanya. Jadi Mahathir Mohamad menolak, ditolak kerjasama dengan Cina. Indonesia monggo pinara. Itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, benar-benar
Tadi kan sudah saya sampaikan, implikasinya besar.